Ya, kejahatan dalam jabatan dalam literatur akademik ya, disebut dalam bahasa asli itu adalah Amtdelikten, delik-delik dalam jabatan. Amtdelikten ataupun delik dalam jabatan itu dia terbagi atas dua bidang. Bidang pertama yang disebut dengan overtredingen, yang kedua yang disebut dengan misdriven, ataupun kalau kita terjemahkan, overtredingen itu adalah pelanggaran dalam jabatan, dan yang kedua itu yang disebut dengan misdriven tadi yang kita kenal dalam namanya kejahatan jabatan. Apa saja konteks dari kejahatan dalam jabatan itu? Konteks dari kejahatan dalam jabatan itu meliputi antara lain melampaui kewenangan, menyalahgunakan kewenangan, dan juga sengaja merekayasa sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaannya. Nah, ini disebut dengan kejahatan dalam jabatan ya. Dan kita tahu juga ada namanya pelanggaran dalam jabatan. Pelanggaran dalam jabatan itu bukan tindak pidana ya. Pelanggaran dalam jabatan itu merupakan pelanggaran terhadap kepatuhan yang bersangkutan terhadap aturan ya. Dia melanggar aturan, tidak taat dengan aturan ya. Jadi tidak compliance to the rule, dia itu disebut dengan pelanggaran jabatan. Dan pelanggaran dalam jabatan ini biasanya hukumnya itu adalah sanksi administrasi ya, administrasi sanksi yang meliputi penurunan pangkat, penundaan, mutasi, demosi, dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau kita amati terus bahwa kejahatan dalam jabatan ini yang disebut dengan Amtdelikten tadi, ya, kita tahu bahwa ada dua jenis ya, selain tadi terbagi dua bidang, sekarang ada dua jenis. Jenis pertama adalah pejabat-pejabat ataupun publikan ambtenaren yang memiliki kapasitas mengelola uang negara. Nah, mereka-mereka yang memiliki kapasitas secara atributif, secara undang-undang ya, diperintahkan oleh undang-undang karena jabatannya memiliki kewenangan mengelola keuangan negara, dan itu dia ternyata di abuse ataupun dilakukan misbreak, yang disebut dalam bahasa Inggris misbreak van Gezag, menyalahgunakan kewenangan ya, ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Nah, ini jadi pejabat-pejabat publik ambtenaren yang melakukan abuse of power, melakukan détournement de pouvoir ya, menyalahgunakan prosedur dan sebagainya tadi, itu yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Dan ada juga pejabat yang tidak mengelola keuangan negara, tapi dia pejabat negara yang berwenang untuk mengeluarkan akte autentik. Salah satu contoh yang paling konkret itu adalah notaris. Nah, saya akan membahas ini dalam bentuk flash ya. Jadi kalau kita melihat notaris ini adalah jabatan officium nobile, artinya jabatan yang mulia. Seperti halnya juga advokat dan sebagainya kan. Jabatan ini adalah jabatan publik yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan akte autentik. Akte autentik adalah akte yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan pembuktian itu sempurna, itu autentik ya. Nah, kapan kita bisa kategorikan notaris itu melakukan tindak pidana dalam jabatannya itu ya? Kita mesti lihat, yang pertama yang bisa dia lakukan itu adalah dia melakukan kejahatan-kejahatan yang bersifat bagian daripada kolusi, nepotisme, dan juga korupsi ya di dalam, kalau dia berkenaan dengan keuangan negara. Artinya apa? Notaris ini melakukan bagian daripada permainan ini. He is a part of the game. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa seorang notaris itu melakukan abuse? Ya, dari hasil yang dia dapatkan gitu loh. Kalau seandainya misalnya dalam suatu transaksi di dalam akte notaris itu si notaris mendapatkan bagian yang tidak masuk akal, maksudnya itu tidak patut ya, karena hukum ini juga ada namanya azas kepatutan. Tidak patut menerima uang sebanyak itu, dia adalah bagian daripada kejahatan itu. Tapi kalau dia hanya menerima honor sesuai dengan aturan, dia bukan ada bagian dari kejahatan. Itu adalah ciri khas pertama bahwa notaris menjadi bagian daripada kejahatan. Nah, dia bisa bertindak sebagai mededader, bisa sebagai medepetekheid ya, pembantu pelaku, atau mungkin juga sebagai intellectual dader. Karena kalau seorang notaris dia mengerti seluk-beluk bagaimana caranya membuat akte notaris itu di dalam kapasitas jabatannya. Nah, dan berbeda apabila dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu overtradingan itu apabila seorang notaris dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik. Maka itu ada namanya dewan pengawas yang mengawasin
prakteknya notaris. Antara lain misalnya dia melakukan tindakan pelanggaran dalam jabatan, bukan kejahatan, adalah misalnya praktek di luar area wilayah di mana dia berizin situ. Yang kedua, dia tidak melakukan prosedur yang sebagaimana yang diperintahkan dalam undang-undang. Contoh misalnya dia mengatakan hadir di hadapan saya, ternyata orang tidak hadir. Dia mestinya membacakan, dia tidak membacakan dan sebagainya. Itu bukan kejahatan. Dia melakukan praktek misalnya izinnya itu di wilayah Tangerang, dia melakukan di Jakarta misalnya gitu. Itu juga bukan kejahatan, tapi dia melanggar kode etik. Nah, ini yang kita mesti pahami betul, khususnya aparat penegak hukum itu kan mesti jeli melihat ini. Jangan sampai nanti banyak sekali orang bilang yang bersifat MOU dan sebagainya bisa membuat orang berlindung ya. Dalam azas hukum tidak ada orang yang kebal hukum, semua orang bisa dipertanggungjawabkan di dalam hukum, termasuk juga jabatan-jabatan. Jadi semua jabatan, bukannya hanya notaris saja ya. Advokat juga bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila melakukan abuse ya terhadap apa yang disebut dengan misdriven tadi, bukan overtradingan. Jadi misdrive itu berbicara mengenai kejahatan, overtradingan berbicara masalah pelanggaran dalam jabatan. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membuka ya, mencolekkan mata kita supaya kita ini bisa memahami ya. Maju terus, tetap semangat.